Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Syahdan. Yang lalu kita sudah bahas najis. Ini masih masalah-masalah tentang najis nih, masih masalah tentang najis. Nah, yang lalu sudah dibahas tentang madu, tentang sarang laba-laba, sawang-sawang tuh ulama beda pendapat. Ada yang bilang jaring laba-laba atau sawang-sawang yang di atas tuh itu ada yang bilang najis, ada yang bilang suci. Tapi pendapat paling kuat mengatakan suci, jadi nggak masalah. Kalau kadang baju kita terikut sarang laba-laba, kemudian kita bawa sholat, nah itu sah saja sholatnya. Kenapa? Karena ada dua qaul yang mu'tamad mengatakan bahwa sarang laba-laba itu suci hukumnya. Nah, sekarang kita masuk kepada ain najis yang bisa menjadi suci. Kalau mutanajis itu memang biasa menjadi suci, karena mutanajis itu artinya bernajis. Beda mutanajis, beda najis. Nah, beda mutanajis, beda najis. Jadi biasanya kalau yang mutanajis itu memang bisa jadi suci lagi, itu biasa seperti itu. Ada piring, nah kena darah, ya dicuci. Piringnya itu mutanajis, bisa jadi suci lagi nggak? Ya bisa dicuci. Tapi kalau najis itu biasanya tak bisa jadi suci. Misal ada tai kucingnya ini mau dicuci sampai 10 kali ya dia tetap najis. Mana bisa dibuat dia jadi suci? Tapi ada nanti. Ada beberapa najis-najis yang bisa berubah menjadi benda suci. Nah, syahdan tiada jadi suci ain najis dengan dibasuh dan berubah sifat. Nah, tai kucing awalnya bau, tiba-tiba hilang baunya. Nah, bahkan entah bagaimana bisa bau harum dia misalnya. Nah, seandainya bau harum sekalipun tidak akan bisa berubah menjadi suci, walaupun sifatnya berubah. Air kencing awalnya kuning, lalu berubah menjadi bening. Awalnya keruh menjadi jernih. Awalnya bau pesing, hilang baunya. Suci nggak ini? Enggak. Dengan berubah sifat pun tidak akan menjadi suci. Nah, dibasuh pun nggak akan bisa menjadi suci. Nah, dan berpindah hakikat. Nah, dan berpindah hakikat ataupun berubah keadaan. Berubah keadaan dari yang cair menjadi padat misalnya, dari yang padat menjadi cair misalnya, dia tetap aja itu tetap najis itu semuanya. Ada darah dibekukan jadi batu misalnya, dia tetap. Nah, itu hukumnya tetap najis. Ada orang kencing batu, itu dibahas dalam kitab. Kalau ada orang kencing batu, memang batu yang keluar. Itu batu itu hukumnya apa? Kata ulama, kalau seandainya batu itu terbentuk dari air kencing yang membeku dan mengkristal jadi batu, itu namanya najis. Tapi kalau dia bukan batu yang seperti itu, memang dia telan batu lalu keluar batu, itu batunya najis. Jadi kalau dia air kencing yang awalnya cairan, lalu berubah hakikat menjadi benda padat, tetap tidak akan bisa dikatakan menjadi suci. Nah, kecuali nguap lah. Kalau nguap baru suci. Kalau menguap suci. Kayak kapur barus. Itu kan langsung bahasa IPA-nya menyublim ya. Nah, kan ada mencair, menguap, membeku, satu lagi menyublim gitu. Betul itu bahasa saya. Enggak ada yang ingat pelajaran dulu. Itu dari padat langsung menjadi gas kan itu. Kalau gitu barulah. Kenapa? Karena nggak ada bendanya. Kalau gas itu nggak ada bendanya. Nah, melainkan dua perkara. Nah, kalau dua perkara ini bisa.
dari yang awalnya dia itu najis, bukan mutanajis ya, najis menjadi suci. Karena ada nas atas keduanya lagi sangat dihajatkan. Yang pertama, khamar. Apa itu khamar? Nah, sesuatu minuman yang memabukkan kalau diminum, cairan yang memabukkan yang dibuat dari anggur. Kalau yang dari anggur itu namanya khamar. Kalau yang dari selain anggur namanya nabid. Nah, namanya nabid. Kalau yang dari anggur namanya khamar. Nah, apabila berubah menjadi cuka dengan sendirinya. Nah, jadi misal saja nih khamar. Kalau diminum orangnya mabuk. Apa hukumnya? Najis. Jangan salah paham, ada sebagian orang mengatakan nggak apa-apa minum khamar asal nggak mabuk. Oh, bukan. Dia bukan hanya haram dari segi memabukkannya, dia juga haram dari segi najisnya. Dari segi najisnya. Jadi maka nggak boleh nih kalau cairan. Tapi kalau benda padat, iya. Kalau benda padat masih bisa, tapi hati-hati nih. Ini khawatir juga nih nyampeinnya nih. Kalau benda padat itu dikonsumsi tidak mabuk dan memang tujuannya bukan cari mabuk, paham ya? Bukan tujuannya untuk cari mabuk, maka dia suci dan boleh aja dimakan. Kayak misalnya ada daun-daunan yang kalau dihisap asapnya mabuk, tapi kalau di sayur nggak mabuk, ya silahkan, nggak ada masalah. Nah, ataupun ada makanan-makanan yang kalau kebanyakan makan bisa mabuk, tapi kalau dikit aja nggak mabuk gitu. Ya memang dia makanan memang cukupnya dikit. Nah itu maka masih dikategorikan suci. Kalau khamar ini najis. Jadi minum setetes pun hukumnya sama kayak minum setetes air kencing. Ya tetap dosa dari segi najisnya walaupun nggak mabuk. Nah, ini mohon maaf kita sudah berada di akhir zaman. Udah macam terbuka bebas jual beli khamar. Nanti masuk plaza-plaza udah ada stan-stan yang memang jual bir, jual apa segala macam, ya Allah. Hati-hati, anaknya betul-betul dikasih tahu ini haram, nggak boleh diminum, minum-minuman yang memabukkan. Makanya kalau punya anak jangan kasih ngerokok, karena ngerokok di antara gerbang awal untuk hal-hal yang lain-lainnya. Nah, supaya anaknya nggak ngerokok, ayahnya jangan ngerokok lah, kan gitu. Ini anak ayahnya pingin anaknya nggak ngerokok, tapi ngerokok depan anaknya, nggak payah jadinya. Nah, berat melarang yang seperti itu. Jadi makanya awalnya dari situ baru yang lain-lain nanti akan mulai. Nah, yang lain-lain akan mulai. Jadi maka kalau ada khamar seperti ini, misalnya segelas khamar, lalu dia dibiarkan beberapa lama, seiring perubahan waktu dan cuaca misalnya, siang malam panas dingin, kena angin, nah kena jemur matahari, terik matahari, akhirnya hilang kadar alkoholnya, hanya tinggal menjadi cuka saja, menjadi cuka. Maka yang seperti ini dihukumi suci, dihukumi suci. Bukan lagi jadi khamar, jadi cuka. Silahkan dipakai masak segala macam, silahkan. Nah, ini adalah benda najis yang bisa berubah menjadi suci. Tapi ingat, harus dengan sendirinya. Nggak boleh dicampur yang lain-lain. Ini khamar misalnya. Ada zat kimia yang kalau dibuat ke situ hilang alkoholnya, berubah dia menjadi cuka biasa misalnya. Ayo udahlah kita beli, kita buat, taruhkan di situ, berubah. Dari yang awalnya khamar menjadi cuka, tapi dengan ditambahkan sesuatu, itu hukumnya tetap najis, tidak menjadi suci. Nah, nggak boleh diusahain seperti itu, nggak boleh dipercepat. Kalau proses mempercepatnya dengan menggeser saja dari satu tempat ke tempat lain itu boleh, tapi kalau dengan dicampur sesuatu nggak boleh. Ada kaidah, man ista'jala syai'an qabla awani uqiba bihirmani. Barang siapa menyegerakan sesuatu sebelum masanya,
maka akan dihukum dengan diharamkannya dia akan sesuatu tersebut. Paham ya? Ini kan Homer harusnya nunggu masanya berubah sendiri, nggak sabar, dia percepat dengan nambahin sesuatu. Maka uqiba bihirmani, dia dihukum dengan tidak mendapatkan dia dengan diharamkannya dia. Nah, ini banyak di kaidah-kaidah yang lain. Nah, ada ahli waris semata wayang. Kakeknya udah umur 90 tahun, dialah pewaris satu-satunya. Nah, tapi dia udah nggak sabar, lama kali kakeknya meninggal. Kapanlah aku mau bangun rumah? Kapanlah aku nak begini? Kasih sianida aja lah, ini kombinya gitu. Kasih sianida. Diracunnya, mati kakeknya tadi. Uqiba bihirmani, nggak dapat warisan sedikit pun. Tidak dapat warisan sedikit pun. Kenapa? Karena dia menyegerakan sesuatu yang belum masanya. Maka saat itu secara fikih zahirnya dia menjadi sebabnya. Walaupun secara hakikat ya memang udah masanya kan gitu. Tapi secara fikih dia menjadi sebabnya, maka dia tidak mendapatkan warisan. Maka begitulah semuanya. Kalau belum masanya jangan. Dalam kitab Hikam juga seperti itu dikatakan. Yang ingin makom tajrid padahal makomnya masih sebab, itu adalah syahwat yang tersembunyi. Pinginnya udah nggak kerja, pinginnya pokoknya rezeki dikasih Allah saja. Belum di situ makomnya. Makomnya masih Allah tempatkan di makom kerja. Itu dicela sama ulama-ulama sufi. Ya kalau makommu masih usaha, masih kasab, masih harus bekerja, ya kerjalah. Tapi kalau makom udah tajrid, jangan lagi kerja. Kenapa? Itu turun dari tempat yang tinggi namanya. Selama ini tak kerja pun udah dapat, fokus ibadah aja pun udah dapat, mengaji sana sini, ibadah sana sini, tapi rezeki lancar terus, ya udah nggak usah kerja, fokusin ibadah. Nah, jadi maka jangan menyegerakan. Nah, gitu juga nih kalau ada santri-santri, jangan buru-buru. Jangan buru-buru. Nah, baru setengah kitab itu selesai dah nak menjadi ulama besar, sabar. Nah, nanti kalau seandainya belum waktunya, lalu kita pun sudah menyegerakannya, uqiba bihirmani, takutnya nanti nggak dapat. Nah, maka kalau bagi santri atau siapapun lah yang punya guru, itu biasanya kami dulu nunggu mandat. Nah, minta saja pun kadang jarang. Nunggu mandat dari guru. Saya mulai ngajar ketika Muallimuna Supriyadi itu bilang Irhas ngajar. Nah, dah tak ada waktu muallim. Dah buka pengajian ngajar lah. Belum bisa kayaknya muallim, saya bilang tadi. Masih sebentar, masih sedikit belajarnya. Kata muallim itu tak akan pernah merasa banyak ilmunya. Kalau nunggu banyak, nggak akan pernah merasa banyak itu. Udahlah bantu-bantu ngajar. Nah, setelah dapat itu barulah kita buka majelis. Dan kita lihat memang ada terasa keberkahan ketika kita itu mau buka majelis itu izin sama guru. Kita tanya, boleh nggak ngajar? Udah bisa nggak? Kalaupun ada kitabnya kira-kira apa? Kita musyawarahin sama guru. Nah, saya ketika balik dari Zailul Umam juga izin sama guru-guru kita. Nah, izin sama guru kita, boleh nggak udah ngajarkan kitab ini dulu, guru saya ada Habib Amri. Kata beliau, fadhal, silakan, baru kita ajarkan. Nah, ini adalah bentuk kita tidak mau bersegera, tidak mau menyegerakan sebelum waktunya. Karena biasanya guru itu ngelihat kita ada pandangannya, ini udah bisa belum nih. Ada yang ilmunya udah cukup, ada yang ilmunya udah mantap, tapi mentalnya yang belum mantap. Maksudnya apa? Masih suka ujian, masih pingin panggung segala macam. Nah, itu yang kadang guru kita lihat, ilmumu udah ada, tapi kok kayaknya kok ini memang yang benar-benar ingin ditinggikan atau segala macam. Maka yang seperti itu kadang guru tahan dulu bentar. Kita ngaji tasawuf dulu, kita ngaji selesaikan dulu. Nah, ketika itu udah dibahas, baru nanti ketika guru udah ngelihat, oh ini kayaknya udah cocok, baru disuruh ngajar. Nah, ada yang memang tawadhunya luar biasa, merendah betul, masya Allah. Tapi ya ilmunya juga selaras, dia rendah juga gitu. Ya jadi nggak dikasih juga sama gurunya.
Nah, kalau mau ngajar silahkan, tapi ngajar-ngajar Iqra dulu segala macam. Ya udah ikuti saja gurunya. Nah, jadi karena guru ini biasanya punya pandangan seperti itu. Nah, dan ini adalah cara kita mencari keberkahan, mencari keberkahan. Nah, jadi kalau menyegerakan makanan kita menyegerakan makanan. Menyegerakan makanan itu gimana? Oh, iya, uqiba bihirmani. Kita makan misalnya pisang, tujuannya nyari apa? Nyari gizi kan gitu. Nyari vitaminnya, nyari kandungan-kandungan bayinya. Tanya sama dokter, makanan yang dikarbit itu gimana? Pasti yang uqiba bihirmani. Maksudnya bukan jadi haram ya. Artinya dia tidak akan mendapatkan sesuatu yang seharusnya jadi fokus utama. Kalau makanan buah-buahan, itu biasanya orang makan buah tujuan utamanya kan untuk gizinya, untuk sehatnya. Ketika dikarbit nggak dapet gitu. Nah, itu tadi. Pasti ada sesuatu. Pokoknya yang instan itu nggak baik. Nah, yang instan tuh nggak baik, kan begitu. Jadi nunggu dulu. Nah, ditunggu dulu, jangan cepet-cepet gitu. Kalau katanya jadi presiden 40 tahun, jadi cawapres 40 tahun, ya nunggu 40 tahun dulu, jangan cepet-cepet gitu. Yang karbitan itu nggak bagus misalnya. Ini contoh aja misalnya gitu. Ada aturan seperti itu. Nah. Jadi itu tadi uqiba bihirmani. Nah, jadi kalau seandainya belum saatnya sudah harus dibuat, nah tadilah. Ya segala macam hal lah. Mau dari segi fikih sampai ke politik terserah yang mau nafsirkan. Nah, jangan buru-buru. Nanti akan tidak dapat apa yang menjadi fokus yang kita kejar tadi. Jadi kalau khamar berubah menjadi cuka dengan sendirinya itu boleh. Nah, itu boleh. Nah. Kedua, itu yang pertama ya. Ain najis berubah menjadi suci. Khamar najis, bukan mutanajis, najis berubah menjadi cuka. Nah, itu berubah menjadi suci. Yang kedua, kulit bangkai yang lain dari anjing dan babi apabila telah disamak dia. Hewan mati tak disembelih pasti jadi bangkai. Tak disembelih atau tidak diburu kan gitu. Pembunuhan yang syar'i dalam Islam ini itu dua. Az-zabahu al-sayd, disembelih atau diburu kan itu, disembelih atau diburu. Nah, misal ada lembu dikuasai disembelih, ada rusa ataupun ada kambing liar dia, maka ditombak. Itu termasuk pembunuhan syar'i yang membuat hewannya suci tidak menjadi bangkai. Tapi kalau tidak dengan dua cara ini, sakit misalnya, ketabrak mobil atau yang lainnya, maka itu nama hewan yang mati disebut bangkai. Mau di darat, mau di air, mau hewan darat atau hewan air, itu kalau matinya tak disembelih, maka hukumnya bangkai. Cuma bedanya kalau bangkai hewan air suci, kalau bangkai hewan darat itu najis. Ada orang punya lembu mati karena sakit, sayang padahal besar, mati karena sakit. Maka dari ujung hidungnya sampai ujung ekornya itu semua bangkai dan semuanya najis. Nggak ada yang tak najis itu, semuanya najis. Bukan bernajis, najis. Sehelai bulunya pun najis itu. Kalau dia matinya karena sakit tadi. Tanduknya pun najis itu. Giginya pun najis itu. Semuanya pokoknya dari lembu mati karena sakit tadi itu najis. Kulitnya gimana? Najis bukan? Najis. Nah, berarti ini kan ain najis, benda najis, bukan benda mutanajis. Tapi khusus untuk kulitnya itu bisa berubah menjadi benda suci. Khusus untuk kulitnya bisa menjadi benda suci. Gimana? Apabila telah disamak dia. Sekali lagi, hati-hati dengan bahasa disamak. Luruskan kepada anak-anaknya. Apa maksud disamak? Kebanyakan orang kalau disebut disamak, apa yang di kepalanya?
Dijilat anjing, itu harus kok sama. Apa pengertian sama di situ? Disucikannya itu gimana? Basuh 7 kali, salah satunya dengan air campur tanah. Ini kalau seandainya itu yang dipakai di sini, apa tak meriah nih? Itu kulit bangkai, harus disamak. Oh gampangnya rupanya. Siramnya 7 kali, salah satunya dengan air campur tanah. Udah suci nih. Apa begitu? Kan enggak. Makanya sama itu bukan bahasa Arab. Sama itu bahasa Indonesia, ngerujuknya ke kamus bahasa Indonesia. Saya pun nggak tahu sejak kapan dan dari mana asalnya pergeseran kata sama nih. Ini ada sama bukan bahasa Arab. Sama kalau mau dipaksakan ke Arab nggak ada yang cocok artinya. Nah, sama ada 3 bahasa Arab. Ada yang pakai hamzah, pakai ain, pakai kaf. Kalau yang pakai hamzah samaun apa artinya? Apa? Lillahi ma fis sama, langit tuh. Ada yang pakai ain, sama apa artinya? Mendengar. Ada yang pakai kaf, samakun apa artinya? Ikan. Mana yang cocok itu saja. Jadi sama ini bukan bahasa Arab. Langit, dengar, ikan kan? Jadi dia bukan bahasa Arab. Dia itu bahasa Indonesia. Jadi lihat kamus bahasa Indonesia. Apa pengertian sama? Menghilangkan sisa-sisa yang menempel pada kulit hewan. Biasanya dengan cara direbus. Nah, dagingnya dihilangkan, urat dihilangkan, lemak dihilangkan, darah-darah dihilangkan sehingga murni tinggal kulit. Bulu dihilangkan kecuali yang sedikit yang memang sudah sangat sulit untuk menghilangkannya. Itulah namanya proses sama. Direbus. Nah, atau dikikis sampai murni tinggal kulit. Kenapa sekarang kalau dijilat anjing jadi disamak? Kan ngeri itu. Kakiku dijilat anjing, harus kok sama. Sama. Direbus nih. Dikikis. Jadi maka pahamkan karena itu enggak sama bahasanya. Saya juga nggak tahu di mana-mana se-Indonesia udah. Se-Indonesia. Kan bahaya nih kalau seandainya itu dipakai di sini. Oh, kulit disamak jadi suci. Oh, gampang ya berarti. Dikulitinya bangkai lembu tadi siramnya 7 kali. Salah satu pakai air campur tanah udah suci. Nah, jadi kedua-duanya kalau salah paham bisa bahaya. Nah, atau tersamak dengan sendirinya atau tersamak. Jadi ada ad-dabghu wan dibaghu. Ada memang sengaja disamak orang ataupun tersamak dengan sendirinya. Tersamak dengan sendirinya itu bagaimana maksudnya? Tersamak dengan sendirinya misal ada kulit bangkai. Nah, rupanya karena dia terjemur, kena air hujan, terjemur, kena air hujan, mengelupas semua daging-dagingnya, murni tinggal kulit saja. Ya itu namanya tersamak. Suci juga tuh seperti itu. Asal pokoknya hilang yang nempel-nempel pada kulit, hanya tinggal kulit saja. Itu udah tersamak tuh, suci. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Idza dubighal ihabu faqad tahura." Artinya apabila telah disamak kulit bangkai itu, maka sucilah dia. Nah, di sini dijelaskan sama muallimuna almarhum Alam Syah. Dimasukkan beliau potongan tentang masalah menyama. Menyama itu ialah menanggalkan sekalian yang menjadikan dia busuk seperti daging, darah, lendir dan sebagainya dengan sesuatu apa saja walaupun dengan najis. Terserah alatnya apa, yang penting itu daging, itu lemak, itu urat, ngelontoi kalau bahasa Jawanya, merotoli bahasanya, terkelupas. Nah, tinggal kulit saja. Murni tinggal kulit saja. Adapun bulu mana yang sulit dimaafkan. Nah, itulah ukuran yang namanya menyamak. Sehingga nanti kalau seandainya mau tahu penyamakan itu sudah berhasil atau belum, maka direndam dia di air, membusuk lagi atau tidak. Kalau masih bisa membusuk, itu berarti penyamakannya belum berhasil.
Kenapa? Masih ada yang bisa membusuk tinggal di situ. Nah, jadi kulit kalau sudah dibegitukan menjadi suci. Pertanyaan muncul. Kalau udah jadi suci boleh dimakan? Nah, ini awalnya kan bangkai ini. Awalnya bangkai. Atau kita bilanglah kulit biawak. Kulit biawak, kulit kadal itu kadang mau diambil orang. Nah, disamak. Bisa jadi suci nggak tuh? Karena yang nggak bisa dijadikan, yang nggak bisa suci dengan disamak cuma kulit anjing dan kulit babi. Ah, itu memang udah nggak bisa disamak. Najisnya udah terlalu tinggi. Ini ada kadal, komodo atau apapun diambil kulit. Nah, kemudian disamak, suci nggak kulit? Kalau udah suci boleh dimakan nggak? Komodo boleh nggak dimakan? Kadal boleh nggak dimakan? Kalau dari lembu, lembunya udah jadi bangkai. Bangkai boleh dimakan nggak? Terus disamak jadi suci, boleh nggak dimakan? Di sini ulama khilaf antara Al Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli. Kalau Imam Ibnu Hajar mengharamkan, tetap nggak boleh dimakan walaupun dia suci. Kalau saya tanya, apa alasan kulit bangkai lembu tadi nggak boleh dimakan? Apa alasannya? Ini ada lembu mati, jadi bangkai. Boleh nggak kita makan kulitnya? Nah, kenapa nggak boleh dimakan? Karena nggak dipotong. Jadi apa dia? Bangkai itu apa? Berarti alasannya apa? Najis. Kan itu? Alasannya najis. Alasan haram itu cuma ada berapa? 4. Kan gitu. Ini alasannya apa nih? Najis. Ketika sudah dicuci, disamak, hilang lemak-lemaknya, najis nggak ya? Enggak. Suci. Hilang nggak alasan haramnya tadi ini? Kan hilang ini. Kenapa kan udah suci nih kulitnya? Tadi alasannya apa kita nggak boleh makannya? Karena najis. Kalau udah disamak, najis lagi nggak ya? Enggak. Kan hilang berarti alasan. Boleh nggak dimakan? Nah itu tadi. Jadi kata Imam Ibnu Hajar tetap nggak boleh. Tetap nggak boleh. Kenapa? Karena dia bukan lagi jadi makanan, tapi dia sudah jadi pakaian dan wadah. Jadi udah berubah dari yang asalnya ta'am menjadi libas. Nah, sementara kata Imam Romli, ya boleh. Orang ilahnya udah hilang, makannya nggak apa-apa. Kalau kata Imam Romli boleh. Kenapa? Alasannya najis. Najisnya udah hilang. Al-hukmu yaduru ma'al illah. Hukum itu akan berjalan bersama alasannya. Alasannya hilang, hukumnya hilang. Nah, alasannya adalah kenajisannya. Kenajisannya hilang, ya keharamannya hilang. Nah, jadi kata Imam Romli, makannya apa? Jadi daging biawak tadi itu, ya makan apa? Kata Imam Romli, udah suci. Imam Romli. Nah, ada pendapat yang kuat. Saya itu baca di dalam kitab Kifayatul Akhyar. Ya kalau ditanya pendapat yang kuat, ihtiyat bukan yang kuat. Yang kuat saya tak dapat. Mana di antara dua itu yang lebih dirojihkan? Biasanya kalau di Yaman itu akan merojihkan pendapatnya Imam Ibnu Hajar. Jadi kalau di daerah Mesir dan segalanya itu berimbang biasanya. Nah, tapi kalau ihtiyatnya ya mending tak usah dimakan lah kan gitu. Kalau memang halal tak dimakan kan tak masalah. Tapi kalau haram dimakan itu yang jadi masalah. Nah, jadi ihtiyatnya itu. Tapi saya pernah jumpa ada orang usahanya itu apa? Kulit kadal atau kulit apa ya? Digunting gitu. Dijadikan makanan orang Cina gitu. Ya. Halus betul putih-putih begitu. Guntingin gitu. Nah, biasanya katanya kadang kulit ikan pari. Nah, kalau nggak dapatnya kulit ikan pari, kadang mau katanya, kadang kulit kadal juga. Tapi entah hewan apalah itu. Waduh, dalam hati saya ini kok kalau kadal haram. Tapi kalau memang dia sudah disamak tinggal kulit, ada pendapat Imam Romli yang mengatakan ya udah suci lah, silakan makan. Nah, sekarang masalahnya yang gunting-gunting, kerja guntingnya orang Islam. Ah, itu tadi.
Jadi saya tengok orang Islam yang kirim, dia kasih kulit pekak begitu. Nah, dia suruh guntingin kecil kali betul. Nah, saya sempat ngobrol, ya kadang ada yang kayak gini nih kulit biawak katanya, kulit binatang apa lah bukan? Itu haram. Ternyata menurut Imam Romli, kalau dia sudah disamak, udah bersih lah, nggak ada lagi dagingnya, murni tinggal kulit saja. Nah, itu boleh dimakan. Nah, jadi terserah alatnya apa, walaupun dengan najis, walaupun pakai najis. Kalau dulu waktu saya ingat ngaji ini sama Mu'alim Alamsyah, saya ngaji kitab Sabilul Mu'tad itu sama almarhum Mu'alim Alamsyah. Beliau kalau udah mencontohkan itu ya memang dengan yang biasa tertulis di kitab, pakai rendaman kotoran burung merpati. Jadi burung merpati kotoran diambil, masukkan air, diaduk, kemudian dimasukkan yang mau disamak tuh di situ. Nanti setelah mungkin beberapa hari diangkat, gampang dagingnya dibersihkan. Nah, gampang dagingnya dibersihkan. Apakah itu juga disebut proses penyamakan? Iya. Nah, berarti dia menjadi suci. Nah, dia menjadi suci tapi bukan najis, tapi mutanajis. Kenapa? Karena kena kotoran burung merpati. Kalau mutanajis tinggal disiram, hilang bau, hilang warna, udah bersih. Nah, jadi inilah tentang masalah najis yang bisa jadi suci. Di sini dituliskan 2. Nanti ada lagi yang 3. Hewan yang muncul dari benda yang najis, ular-ular dari bangkai, yang muncul dari bangkai. Tapi itu biasanya nggak dimasukkan kalau di dalam beberapa kitab. Nah, yang pastinya yang ini. Pasal pada menyatakan menghilangkan najis. Udah 1 jam ya? Pasal pada menyatakan menghilangkan najis, insya Allah akan datang.